Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang siklus manajemen pendapatan daerah Serdang Bedagai. Yang pertama, identifikasi pendapatan. 1. Sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerima lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pendapatan asli daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, penganggaran hasil kekayaan daerah, dan penganggaran lain-lain yang sah. Yang kedua, pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah daerah, dan pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, cara menghitung basis pendapatan. Yang pertama, dengan menggunakan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, pendapatan transfer. Yang ketiga, pendapatan daerah sah. Selanjutnya, jenis objek pajak. Yang pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meliputi lahan-lahan yang digunakan untuk aktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tersebar di seluruh Kabupaten Serdang Bedagai. Yang kedua, industri pengolahan, seperti pabrik dan fasilitas pengolahan yang berlokasi di daerah Serdang Bedagai. Yang ketiga, properti dan bangunan, meliputi rumah tinggal, gedung komersial, dan bangunan lainnya. Yang keempat, transportasi dan pergudangan, termasuk area parkir, gudang, dan infrastruktur terkait. Selanjutnya, subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak atas objek pajak. Pendataan dapat dilakukan dengan mengumpulkan seperti nama, alamat, nomor identitas, dan status kepemilikannya. Sedangkan wajib pajak ialah subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak. Proses registrasi harus mencakup semua wajib pajak yang memenuhi syarat di daerah Serdang Bedagai. Berikut adalah tabel anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Serdang Bedagai tahun 2022 dan 2023. 2. Administrasi pendapatan. Administrasi pendapatan terbagi menjadi 2. Yang pertama, penerbitan surat keterangan pajak daerah atau SKPD, meliputi piutang pajak daerah. Total piutang pajak daerah yang belum dilunasi hingga 31 Desember 2023 sebanyak 67.089.699.419 rupiah. Piutang ini mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan. Yang kedua, penerbitan surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD, meliputi piutang retribusi daerah. Total piutang retribusi yang belum dilunasi hingga 31 Desember 2023 sebanyak Rp267.955.700. Piutang ini berasal dari retribusi yang telah diterbitkan SKRD namun belum dibayarkan oleh wajib retribusi. Selanjutnya kita akan masuk pada koleksi pendapatan. Koleksi pendapatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Official Assessment System atau dihitung dan dipungut oleh petugas. Pendapatan ini merupakan jenis pendapatan yang secara langsung dihitung dan dipungut oleh petugas pemerintah daerah. Contoh dari pendapatan ini meliputi PBB, PKB, dan retribusi pelayanan seperti izin mendirikan bangunan dan retribusi parkir. Yang kedua yaitu Self-Assessment System, dihitung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Pendapatan ini adalah jenis pendapatan yang dihitung oleh wajib pajak itu sendiri dan dibayarkan kepada pemerintah daerah. Contoh dari pendapatan ini meliputi PPh, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Withholding Tax System atau dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Pendapatan ini merupakan jenis pendapatan yang dipungut oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Contoh dari pendapatan ini meliputi retribusi yang dikelola oleh BUMD. Contohnya retribusi dari pengelolaan pasar atau tempat wisata, dan retribusi lainnya seperti pungutan dari layanan kebersihan atau pengelolaan sampah. Kemudian ada akuntansi pendapatan. Yang pertama yaitu pengumpulan pendapatan dalam rekening kas umum daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan ini mencakup pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang kedua yaitu pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Proses pencatatan ini harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah atau SAP, berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang ketiga yaitu pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan yang telah dikumpulkan dan dicatat dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang terdiri dari beberapa komponen seperti laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. LKPD ini disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan pemerintah daerah selama satu periode laporan. Berikut adalah tabel anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2023. Kelima, alokasi pendapatan. Nah, di alokasi pendapatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah alokasi pendapatan untuk pengeluaran belanja daerah. Bisa kita lihat pada tabel alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai. Yang pertama itu ada belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Yang kedua, alokasi pendapatan untuk pembiayaan daerah. Nah, bisa kita lihat pada tabel 3.4, pada tahun anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menghadapi situasi di mana pembiayaan itu menunjukkan defisit sebesar hampir 32 miliar. Pembiayaan itu ini merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk tahun anggaran 2023, Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan hampir 4 miliar dari SILPA 2022. Penggunaan SILPA ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki dana yang tidak terpakai dari tahun sebelumnya yang dialokasikan untuk menutupi sebagian defisit anggaran tahun berjalan. Sementara sisanya ditutupi melalui pinjaman daerah, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, di mana pemerintah dapat menjaga keseimbangan anggaran. Mandatory spending. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, tujuannya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah dibagi menjadi 4, yaitu alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Yang kedua, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10%. Yang ketiga, dana transfer umum atau DTU diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25%. Yang keempat, alokasi dana desa atau ADD paling sedikit 10%. Estimasi pendapatan Serdang Bedagai, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang pertama itu ada pajak daerah. Estimasinya berdasarkan target 2023 dengan mempertimbangkan realisasi 2022 dan potensi peningkatan estimasi PAD dari pajak daerah sekitar hampir 130 miliar rupiah. Yang kedua, retribusi daerah. Estimasinya target 2023 lebih rendah dari realisasi 2022. Namun dengan upaya optimalisasi, estimasi PAD dari retribusi daerah sekitar 12 miliar. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Estimasinya PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar 10 miliar. Yang keempat, lain-lain PAD yang sah. Estimasinya sekitar 45 miliar, total estimasi PAD sekitar 100 miliar lebih. Pendapatan transfer. Yang pertama, transfer pemerintah pusat. Estimasinya sekitar 1 triliun lebih. Transfer antar daerah estimasinya sekitar 95 miliar, total estimasi pendapatan transfer 1 triliun lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, estimasinya sekitar 20 miliar, total estimasi pendapatan daerah sekitar 1 triliun